Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Before explaining the materials about the second category of Tawheed, it's better for us to pray to Allah subhanahu wa ta'ala for founding father of Stay Al-Anwar, especially Shaykhina Kiai Haji Muhammad Zubair Allah Yarham, and also for our parents, our educators, our teachers, our Kiais, and also for ourselves, in order that Allah will always give us health, safety, good fortunes, good things, and we are avoided from any disasters, any barriers, any obstacles, any diseases, and any bad things by saying Al-Fatiha ala hadi niyatus salihah. Al-Fatiha. Okay, students, we continue to the second category of Tawheed, that is Tawheed al-Asma wa Sifah, maintaining the unity of Allah's name and attributes. And please open your book page number 26. This category of Tawheed has 5 main aspects. Jadi kategori Tauhid ini mempunyai 5 aspek. Tauhid Asma wa Sifah mempunyai 5 aspek. Number 1, for the unity of Allah's name, untuk keesaan asma Allah and attributes dan sifat Allah to be maintained, untuk dijaga in the first aspect, ada dalam aspek yang pertama. Allah must be referred to according to how He and His Prophet have described Him, without explaining away His names and attributes by giving them meanings other than their obvious meanings. Allah must be, harus dirujuk, menjadi rujukan, to according to, menurut, how He, bagaimana Allah and His prophets dan nabinya have described, telah menggambarkan Him, Allah. Without, tanpa explaining, menjelaskan, His names, nama Allah, and attribute dan sifat Allah, by giving them, dengan memberinya meanings, makna, other than, selain dari, their obvious meaning, maknanya yang nyata. For example, contohnya, in the Quran, dalam Al-Quran, Allah says, Allah berfirman that He gets angry, Allah marah with the disbeliever, marah pada orang-orang kafir, and the hypocrites, dan orang-orang munafik. Yaitu di surat Al-Fath ayat 6, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati zannina billahi dhanna alaihim da'iratus sa' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. That He, Allah, may punish the hypocrite, bahwa Allah dapat menghukum, mengazab the hypocrites, orang-orang munafik, men, baik laki-laki, and women, dan perempuan, and the pagans,
dan orang-orang musyrik. Men, laki-laki, and women, dan perempuan, who have an evil opinion of Allah, yang have an evil opinion, mempunyai pendapat buruk atau buruk sangka pada Allah. A circle of evil is around them. Lingkaran kejahatan itu is around them, itu mengelilingi mereka. Allah is angry with them. Allah marah kepada mereka, menghukum mereka, menghukum mereka, and has prepared for them, dan telah menyiapkan untuk mereka an evil end, tempat yang seburuk-buruknya. Maknanya bahwa thus anger is one of God's attribute, bahwa marah adalah salah satu sifat Allah. It is incorrect to say that, ini tidak betul untuk dikatakan bahwa his anger, kemarahan Allah, must mean, pasti berarti his punishment, harus berarti hukumannya, since, karena anger, marah, is a sign of weakness, adalah sebagai tanda kelemahan in man, pada manusia, and as such not befitting of Allah. What Allah has stated should be accepted, with the qualification that is anger is not like human anger, based on Allah's statement. It is incorrect to say, tidak betul untuk dikatakan, that his anger, bahwa kemarahan Allah, must mean, harus berarti, his punishment, hukumannya, since, karena anger, marah, is a sign, adalah sebuah tanda of weakness, dari kelemahan in man, pada manusia, and as such, dan hal itu not befitting of Allah, tidak sesuai dengan sifat Allah. What Allah has said should be accepted, apa yang Allah telah sebutkan should be accepted, seharusnya diterima, with the qualification, dengan kualifikasi bahwa his anger, kemarahan Allah, is not like human anger, tidak seperti kemarahan manusia. Based on Allah's statement, berdasarkan pernyataan Allah, laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi, tidak ada satupun yang menyerupai dia, apa syai'un suwiji-wiji, there is nothing like him, tak ada satupun yang menyerupai Allah. Artinya bahwa kategori ini menegaskan keesaan nama Allah dan sifat-sifatnya, bahwa Allah dan sifat-sifatnya itu tidak tertandingi, hanya Allah lah yang punya, seperti yang telah dijelaskan oleh Nabi, dijelaskan oleh Allah dalam Quran, dijelaskan Nabi dalam hadis-hadisnya, dengan menjelaskan bahwa nama dan zat Allah itu yaitu tidak bisa diberi makna yang lain yang disamakan dengan manusia. Tidak bisa makna yang obvious, makna yang tekstual, tidak bisa. Karena misalnya marah itu salah satu sifat Allah, tetapi tidak bisa dibenarkan ketika sifat Allah marah itu disamakan dengan sifat manusia marah, atau marah sifat manusia. Jadi tidak sama antara kemarahan Allah dan kemarahan manusia. Allah punya sifat marah berbeda dengan
manusia punya sifat marah. Kalau sifat marah manusia itu harus dihindari, dikurangi atau dijauhi. Jadi berbeda. Jadi jangan menganggap berarti Allah kok punya sifat marah berarti tidak bagus, bukan begitu. Ya, karena ini keadilan Allah. Jadi Allah mengazab orang yang musyrik, orang yang munafik itu sebagai salah satu keadilan Allah. Salah satu keadilan Allah, orang yang baik, orang yang patuh diberi pahala, orang yang tidak baik, yang tidak patuh diberikan siksa. Jadi di sini perbedaan antara anger, sifat marahnya Allah, dan sifat marahnya manusia. Karena Allah tidak akan mungkin dan tidak akan boleh, tidak akan bisa untuk disamai. Yeah. The process of so-called rational interpretation, when taken to its logical conclusion, result in the denial of God's very existence. Jadi the proses tersebut yang dikatakan rational interpretation, interpretasi rasional, when taken to ketika diambil pada logical conclusion result, hasil kesimpulan logis, in the denial, dalam penyangkalan of God very existence, keberadaan Tuhan. Jadi tidak bisa sifat zat Allah itu, nama asma sifat Allah itu tidak bisa digunakan kesimpulan manusia secara logika rasional manusia, tidak bisa. For Allah describe himself as living in men's lives, therefore for Allah, bagi Allah describe, menggambarkan himself, dirinya Allah as living, hidup, and men's, dan manusia lives juga hidup. Therefore according to this rationalist argument, namun demikian menurut pendapat orang rasionalis, God is neither living nor existing. Tuhan tidak hidup atau tidak berada. The fact is that the similarity between God's attributes and those of mankind is only in name and not in degree. Jadi kenyataannya bahwa similarity, kesamaan between God attributes, antara sifat Allah, sifat Tuhan, and those, dan sifat-sifat of mankind, manusia, is only in name, hanya pada namanya saja, not in degree, tidak pada derajatnya. Jadi kaum rasionalis itu tidak bisa untuk memikirkan atau mendeskripsikan zat-zat Allah, tidak bisa. Jadi berbeda antara sifat hidupnya manusia dengan asma hayatnya Allah, berbeda. Kalau manusia dia dari tidak ada dihidupkan, kemudian dimatikan lagi, dihidupkan lagi. Tapi Allah itu hidup selamanya, tidak berawal, tidak berakhir, dan hidup selamanya. Ya. Jadi kesamaan sifat, kesamaan nama antara nama-nama Allah dan nama-nama manusia itu hanya pada namanya saja. Manusia hidup, Allah hidup, tetapi derajatnya itu berbeda. Kemudian manusia penyayang, Allah penyayang, namanya sama-sama penyayangnya, tapi derajatnya berbeda. When attributes are used in reference to God, they are to be taken in the absolute sense, free from human deficiencies. When ketika atribut sifat are used, digunakan in reference to, merujuk pada God, Tuhan Allah,
They are, sifat-sifat itu, to be taken, diambil in the absolute sense, dalam sense yang mutlak, dalam hal yang mutlak, free, lepas from dari human deficiencies, kekurangan manusia. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu sifat-sifat yang sempurna, jauh dari kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh manusia. Okay. The second category yang kedua, yaitu the second aspect of Tauhid al-Asma wa Sifat involved referring to Allah as He has referred to Himself without giving Him any new names or attributes. Jadi aspek yang kedua dari Tauhid Asma wa Sifat involves referring to Allah. Jadi meliputi hal yang merujuk pada Allah. As He has, karena Allah has referred, merujuk to himself pada diri sendiri. Without giving Him, tanpa memberi Tuhan any new names, nama-nama baru, or attributes, atau sifat-sifat baru. Jadi sifat Allah itu ya sifat yang ada pada diri Allah, yang tidak bisa ditambah-tambahi oleh manusia. Tidak bisa diberi nama-nama baru. Misalnya ada sifat Allah, apa itu sifatnya misalnya sifat mutakabir, tidak boleh diberi sifat. Orang Jawa memberi sifat gumede, tidak boleh. Namanya itulah, tidak boleh ada nama atau sifat yang baru. For example, Allah may not be given the name of Ghadib, the angry one. Jadi Allah tidak bisa diberi nama Al-Ghadib, nama baru, kan gak ada Al-Ghadib kan, adanya adalah mutakabir. Al-Ghadib tidak ada, the angry one, pemarah, tidak bisa. In spite of the fact that He has said that He gets angry, meskipun kenyataannya bahwa Allah mengatakan bahwa Allah itu mengazab, memberi hukuman kepada tadi yang sudah disebutkan, orang-orang musyrik, orang-orang munafik dihukum oleh Allah. Because neither Allah nor His messenger has used this name. Karena baik Allah maupun Rasulnya tidak pernah menggunakan nama tersebut, yaitu nama Ghadib, tidak pernah. Sehingga jangan Anda menyebut kata Ghadib sebagai sifat Allah. Di Asmaul Husna tidak ada kata Ghadib itu. This may seem to be very fine point, but it must be maintained in order to prevent the false description of God. Jadi ini mungkin terlihat masalah yang bagus, tapi tidak harus dijaga, tidak harus dipertahankan in order untuk menjaga the false description of God, jadi gambaran yang salah tentang Tuhan. Jadi meskipun Allah itu marah kepada orang musyrik, orang munafik, memberikan azab, tidak boleh diberi nama baru dengan Al-Ghadib misalnya, tidak boleh. Ya. Meskipun tujuannya supaya memberitahu pada orang-orang munafik, orang-orang musyrik, bahwa Allah nanti kamu akan dimarahi oleh Allah, diazab oleh Allah karena kamu musyrik, karena kamu munafik. Meskipun begitu, tapi tidak boleh ada nama-nama baru. That is, finite man is in no position to define the infinite lot of creation. Yaitu bahwa manusia yang terbatas ini tidak punya kedudukan untuk mendefinisikan
pencipta manusia yang infinite ini. Jadi manusia yang terbatas tidak punya kedudukan untuk mendefinisikan Allah yang tak bisa digambarkan. Ya. Jadi yang pertama adalah tadi bahwa nama-nama Allah maknanya berbeda dengan sifat atau nama yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, bahwa Allah nama-namanya yaitu tidak boleh diberi dengan nama atau sebutan sifat yang lain. Kemudian number 3, the third aspect. In the third aspect of Tauhid, Asma wa Sifah is referred to without giving him the attitude of the attributes of his creation. Jadi refer to merujuk pada without, tidak boleh, giving, memberi Tuhan the attribute, sifat-sifat of his creation, dari makhluknya. For example, contohnya, it is claimed in the Bible and Torah that Allah spent the first 6 days creating the universe, then slept on the seventh. It is claimed, dinyatakan in the Bible, dalam Injil and Torah dan Taurat, that bahwa Allah spends the first 6 days, yaitu meluangkan atau menghabiskan 6 hari pertama menciptakan the universe, menciptakan alam semesta, dan kemudian slept, istirahat, on the seventh, di hari yang ketujuh. Jadi 6 hari pertama itu Allah menciptakan, yang ketujuh istirahat. Kemudian for this reason, oleh alasan tersebut, karena alasan tersebut ada disebutkan tadi di Injil dan Taurat, Jews and Christian, orang Yahudi dan orang Nasrani, take either Saturday or Sunday as a day of rest during which work is looked at as a sin. Jadi orang Yahudi atau Nasrani mengambil either baik Saturday, Sabtu, or Sunday atau Minggu as a day of rest, sebagai hari istirahat, selama which work yang mana work, bekerja, is looked at, dipandang, as a sin, sebagai dosa. Jadi maka orang Nasrani, orang Kristen itu kan minggu libur, tidak boleh bekerja. Kemudian orang Yahudi Sabtu libur, tidak boleh bekerja, sehingga mereka sembahyangnya di hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu untuk Yahudi, yang Minggu untuk Nasrani, Kristen. Nah, itu dia mengambil itu, jadi menisbatkan tadi yang 6 hari menciptakan, kemudian hari ketujuh istirahat, itu menisbatkan itu. Sehingga kalau ada orang bekerja hari Minggu untuk orang Nasrani, dianggap dosa. Orang bekerja hari Sabtu orang Yahudi dianggap dosa. Such a claim assigns to God the attribute of his creation. Such a claim pernyataan tersebut, assign, menandakan, to God, pada Tuhan, the attribute, sifat of his creation, sifat dari makhluknya. Tidak boleh itu. Kalau itu digunakan, logikanya digunakan seperti itu, Allah istirahat sama dengan istirahatnya manusia. Minggu tidak kerja, Sabtu tidak kerja, istirahat. Berbeda. Kalau itu disamakan, maka itu tidak bisa, tidak boleh. Untuk orang Islam tidak boleh.
Sebenarnya orang lain pun, orang Islam tidak boleh, orang yang percaya pada Allah tidak boleh menyamakan sifat istirahatnya Allah dengan istirahat manusia, tidak boleh. It is a man who tires after heavy work and needs sleep to recuperate. Ini adalah manusia yang lelah setelah kerja keras dan butuh istirahat untuk memulihkan diri. Always in the Bible and Torah, lain juga di dalam Injil dan Taurat, God is portrayed as repenting for his bad thoughts in the same way that humans do when they realize the errors. Tuhan digambarkan meratapi pemikirannya yang buruk in the same way, di mana itu sama dengan that human, manusia, do, melakukan, jadi sama dengan yang dilakukan manusia, when, ketika mereka manusia realize, menyadari their error, kesalahannya. Jadi di dalam kitab Injil dan Taurat itu disebutkan Allah digambarkan itu meratapi, menyesali pemikiran buruknya. Ya, itu kan sama saja ketika manusia melakukan sesuatu dan dia menyadari kesalahannya, meratapi dan menyesali. Similarly, the claim that God is spirit or has a spirit completely ruins this area of tauhid. Nah, sama saja the claim of God, pernyataan bahwa God Tuhan is a spirit adalah ruh, or has a spirit atau mempunyai ruh completely secara utuh, itu ruins, merusak this area of tauhid, wilayah tauhid. Kalau Allah dikatakan roh kudus dan sebagainya, itu merusak wilayah tauhid. Jadi Allah ya Allah, bukan roh, bukan apa, Allah ya Allah. Tidak boleh disamakan itu. Allah does not refer to himself as a spirit anywhere in the Quran, nor does his prophets express anything of that nature in hadith. Jadi Allah does not tidak refer to, merujukkan himself, dirinya, as a spirit, sebagai ruh, suatu ruh, anywhere, dimanapun in the Quran, dalam Quran, nor, dan tidak juga does his prophet, Nabi Muhammad SAW menyatakan anything, sesuatu of that nature in hadis, hal itu, hakikat itu di dalam hadis. Jadi Allah tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu ruh. Begitupun hadis juga tidak pernah menyatakan hal tersebut. Nabi tidak pernah menyatakan hal tersebut di dalam hadis. In fact, Allah refers to the spirit as part of his creation. Sebetulnya Allah refers, merujukkan to the spirit, tentang roh itu, as part, sebagai bagian of his creation, dari makhluknya. Jadi roh itu makhluknya Allah, bukan Allah. Itu yang harus dipahami. The key principle which should be followed when dealing with Allah's attributes is the Quranic formula. Jadi the key principle, dasar utama, dasar kunci, which should be followed, yang seharusnya diikuti when dealing with Allah attributes, ketika menghubungkan sifat-sifat Allah, berhubungan dengan sifat-sifat Allah, adalah in the Quran formula. Jadi pola Al-Quran. Apa itu? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. There is nothing like him, and he is the hearer and seer of all. Tidak ada satu pun like him, yang menyerupai dia, dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha
melihat semuanya. The attributes of hearing and seeing are among human attributes, but when they are attributed to the divine being, they are without comparison in their perfection. Atribut sifat of hearing, mendengar, and seeing, dan melihat adalah among human attribute, di antara sifat-sifat manusia juga. Tetapi when they are attributed, ketika sifat-sifat tersebut dilekatkan to the divine being, pada sifat ketuhanan, they are, sifat-sifat itu, without comparison, tidak dapat dibandingkan in their perfection, dalam kesempurnaannya. Tidak bisa sifat melihatnya Allah, mendengarnya Allah dibandingkan dengan sifat melihatnya manusia dan mendengarnya manusia. Tidak bisa. Okay. However, when these attributes are associated with man, they necessitate ear and eye apparatuses which cannot be attributed to God. Namun demikian, ketika these attribute, sifat-sifat tersebut, melihat dan mendengar, associated itu dihubungkan with man, dengan manusia, then necessitate, mereka, sifat-sifat itu membutuhkan ear, telinga, and eye, dan mata, apparatus, alat bantu mata dan telinga, which cannot, yang tidak bisa, be attributed, dilekatkan to God, pada Tuhan. Kalau sifat melihatnya manusia butuh alat bantu mata, sifat mendengarnya manusia butuh alat bantu telinga, dan itu tidak bisa disamakan dengan melihat dan mendengarnya Allah. Tidak butuh apa-apa. What man knows about the Creator is only what little He has revealed to him through His prophets. What man, apa man, manusia, knows, tahu, about, tentang the Creator, pencipta, is only, adalah hanya, what, apa yang little, sedikit, dia has revealed, dia sampaikan, to him, kepada manusia, through his prophet, melalui nabi-nabinya. Jadi yang manusia tahu tentang pencipta itu sedikit, kecil sekali. Itu pun Allah telah memberikan pembelajaran kepada rasul-rasulnya, kemudian rasul-rasulnya memberitahu kepada manusia. Therefore, man is obliged to stay within these narrow limits. Namun demikian, manusia is obliged diwajibkan untuk to stay within, untuk tetap mempelajari, tetap berada within these narrow limits, dalam keterbatasan yang sempit tersebut. Jadi sudah manusia wajib harus mengetahui tentang penciptanya, tapi ya sebatas pengetahuan itu. Tidak boleh melampaui atau memikirkan gambaran-gambaran Tuhan itu bagaimana, tidak boleh. Jika ada yang mengatakan tafakkaru fi khal, ya, tafakkaru fil makhluk, ya, wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan silakan berpikir tentang makhluk-makhluk Allah, tapi jangan berpikir tentang zatnya Allah. This man gives free range to his intellect in describing God. He is liable to fall into errors by assigning to Allah the attributes of His creation. Jadi ketika manusia diberi kebebasan untuk berpikir dengan intelektualnya dalam menggambarkan Tuhan, dia pasti akan tidak mampu, akan jatuh dalam kesalahan ketika dia menunjukkan Allah sifat-sifat yang sama dengan makhluknya. Jadi kalau orang-orang terlalu liar dalam
menggunakan pemikirannya, intelektualnya untuk menggambarkan Allah, pasti dia akan jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam kemaksiatan. Karena manusia yang diketahui sebatas gambaran tentang manusia lainnya, apa yang diketahuinya, sehingga tidak bisa kita memikirkan di luar kemampuan manusia itu, tidak bisa, karena Allah itu di luar kemampuan manusia. Jadi keberadaan Allah itu di luar kemampuan manusia, tidak mampu manusia untuk menjangkaunya. Okay, and the love of pictorial representation, Christians have painted, carved, and molded innumerable human likeness and called them image of God. Jadi orang-orang Nasrani itu memahat, kemudian membuat kesamaan-kesamaan manusia yang kemudian dianggap sebagai bayangan Tuhan. This serves to pave the way for the existence of Jesus divinity among the masses. Once they accepted the conception of the creature as being like a human being, accepting Jesus as God presented no real problem. And the love of pictorial representation, di dalam kecintaan representasi gambar mereka, orang-orang Kristen have painted, telah melukis, menggambar, carved, memahat, mengukir, and molded, dan membentuk innumerable human likeness, kesamaan manusia, banyak kesamaan manusia, and call them, dan menganggap kesamaan itu image of Allah. Image adalah image of God, bayangan Tuhan. This have served to pave, hal ini telah membuat jalan untuk penerimaan ketuhanan Yesus di antara masyarakat. Once they accepted the conception of the Creator as being like a human being, sekali mereka menerima konsep pencipta sebagai seperti sama dengan manusia, accepting Jesus, menerima Yesus as God sebagai Tuhan, presented, itu dinyatakan no real problem, menjadi tidak sebuah masalah real. Artinya ketika orang-orang Kristen itu telah menggambarkan kesamaan yang ada pada manusia sebagai bayangan Tuhan, sehingga mereka itu mencari cara bagaimana Yesus itu diterima sebagai Tuhan. Dan sekali ketika konsep Yesus diterima sebagai Tuhan, karena Yesus itu manusia yang diserupakan, yang dianggap sebagai Tuhan, maka ketika menganggap Yesus sebagai Tuhan menjadi tidak bermasalah bagi mereka. Tetapi bagi kita orang Islam yang telah dikatakan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang bisa menyamai Tuhan, maka konsep itu menyamakan manusia dengan Tuhan sehingga menyebut manusia sebagai Tuhan, itu adalah konsep yang salah, karena manusia ya manusia, Tuhan ya Tuhan, tidak ada persamaan.
Nah, itulah tauhid ketuhanan yang terkait dengan asma wa sifat. Oke, saya kira sementara itu dulu. Ada 2 lagi, 4 dan 5 kita sampaikan di pertemuan yang berikutnya. Thank you very much. Anda fahami, jadi intinya bahwa Allah itu tidak bisa disamai oleh siapapun, tidak bisa diberi nama apapun selain nama yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Itu. Terima kasih. Thank you very much. See you next time. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.